Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat. Karena kini saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sertifikat tanah dimiliki oleh 2 orang berbeda. Eksekusi rumah di Medan berlangsung dramatis. Puluhan keluarga di pinggir Sungai Belumai merasa cemas usai sungai meluap dan akibatkan sebuah rumah roboh. Ajang Aquabike Jet Ski World Championship 2023 di Kabupaten Samosir menarik lebih dari 50.000 pengunjung. Eksekusi rumah pensiunan polisi di Medan berlangsung ricuh. Pihak ahli waris yang berupaya menghalangi jurusita terlibat tarik-menarik dan terpaksa diamankan polisi. Tugas jurusita Pengadilan Negeri Medan mendapat perlawanan saat mengeksekusi sebidang tanah seluas 1.500 meter di Jalan Air Bersih, Medan Kota. Ahli waris Karim, seorang pensiunan polisi, menghalangi eksekusi karena merasa memiliki surat kepemilikan tanah yang sah yang terbit tahun 1963. Namun pada tahun 1993 terbit sertifikat tanah dengan objek yang sama atas nama orang lain. Diukur ulang ini barulah bisa terbit sertifikat, namun tidak itu. Dan juga sertifikat tersebut memang objeknya betul di titiknya di sini. Namun alamatnya salah. Alamatnya itu dibuat di situ adalah Medan, Kecamatan Medan Amplas. Sementara di sini Medan Kota, Jalan Air Bersih, Kelurahan Sudirojo 1, Kecamatan Medan Kota. Dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah. Saya punya bukti-buktinya. Dalam kasus sengketa tanah ini, pemilik rumah telah menang di tingkat pertama, PN Medan, dan tingkat kedua, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Namun penggugat melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan dikabulkan sehingga pengadilan melakukan eksekusi. Tutia Lewia Lubis melaporkan dari Kota Medan. Longsor akibat meluapnya Sungai Belumai, Kabupaten Deli Serdang mengakibatkan dapur salah satu rumah warga roboh dan terbawa arus sungai. Sedikitnya 40 keluarga di pinggir sungai kini cemas karena kemungkinan longsor menimpa rumah mereka. Kondisi tanah di pinggir sungai di Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang telah terkikis dan makin mengkhawatirkan. Longsor telah menyebabkan dapur rumah Sri Nur Hayati roboh, terbawa longsoran tanah. Kemarin siang jam 2, nggak bisa diselamatkan lagi semuanya. Ya kami pun udah berupaya membangunnya, nggak mengharap dari yang lain kan gitu. Ada dana sedikit, ada rezeki biar supaya kokoh lah dapur kita tadi. Tapi ya nggak bisa lagi ditahan. Macam berjalan tanah tadi, hancur semuanya, nggak bisa lah ditahankan lagi. Ya mohonlah bantuannya kepada pemerintah atau Pak Jokowi. Bantulah warga kami sini, Pak. Selain rumah Nur Hayati, 40 rumah di kawasan pinggiran sungai berpotensi terkendala longsor. Jika intensitas hujan tinggi yang mengakibatkan air Sungai Belumai meluap kembali, maka longsor besar kemungkinan terjadi lagi. Dulu asal muasal suratnya SK Bupati tahun 1974. Jadi ini tanah ini satu hamparan sampai Jalan Benteng sana. Nah, setelah itu dulu sungai ini asal muasalnya pun hanya 15 meternya lebarnya. Sekarang menjadi 100 meter, 70 meter, bervariasi lebarnya. Bahkan jalan kita ini pun hampir nanti bentar lagi pun, saya nggak menjamin 2 tahun lagi pun mungkin jalan yang udah ada ini mungkin longsor. Itu aja, Pak. Warga berharap pemerintah segera bisa memberikan pertolongan pada warga yang telah diliputi ketakutan akibat bencana longsor. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Bencana longsor juga terjadi di ruas jalan lintas Balige Kabupaten Toba menuju Tarutung. Longsor yang terjadi di Sipintu-Pintu, Kecamatan Tampahan sempat mengakibatkan kemacetan panjang.
Polisi bersama Dinas BPBD Kabupaten Toba berupaya mengurai kemacetan panjang dengan membersihkan longsor yang berasal dari dinding bukit di tepi jalan. Longsor yang terjadi Jumat pekan lalu disebabkan hujan deras yang meruntuhkan bukit sehingga menutupi ruas jalan lintas. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan longsor karena lokasi Kabupaten Toba adalah tempat digelar Aquabike Jet Ski Internasional. Situasi jalan kini telah pulih dan dapat dilalui kendaraan. Baik yang dari arah Balige menuju Tapanuli Utara, baik juga yang dari Taput menuju Balige sudah bisa lalui, namun kita melakukan buka tutup. Demikian sementara kami laporkan sudah bisa berangsur-angsur, tapi sifatnya buka tutup. Baik yang dari arah Tarutung menuju Balige, demikian juga yang dari Balige menuju Tarutung. Sementara itu di Kota Medan, pakar lingkungan dan tata kota Sumatera Utara menyoroti proyek jalan Sudirman Pemko Medan yang banyak menyebabkan pengendara motor jatuh. Jalan yang direhabilitasi menggunakan bahan mirip keramik yang licin saat kondisi basah. Orang jatuh lagi nih, guys. Sejumlah pemotor jatuh saat melintasi Jalan Sudirman, jalan yang baru direhabilitasi oleh Pemko Medan. Proyek rehabilitasi senilai 1,7 miliar menjadi sorotan masyarakat. Pengamat lingkungan dan tata kota Sumatera Utara menyebutkan proyek ini memberikan gambaran lemahnya fungsi pengawasan dan kontrol yang dilakukan DPRD Kota Medan. Sebenarnya proyeknya Lapan Merdeka, kita tanya ke anggota DPRD, mereka nggak tahu. Proyek Mampu Pocong mereka nggak tahu. Sekarang terakhir dibuat pula mereka jadikan jalan di depan rumah gubernur itu kabarnya katanya bukan keramik, tapi kenapa licin? Nah, kata Bobi lagi sekarang proyek itu sudah ada di kota-kota lain. Di kita ini hanya membuat di sini. Pertanyaannya di kota lain nggak pernah terdengar. Wali Kota Medan Bobi Nasution menyebutkan jalan itu sedianya belum siap untuk digunakan. Namun kurangnya ada komunikasi antara polisi dan Dinas Perhubungan Kota Medan. Tuti Alawelubis melaporkan dari Kota Medan. Orang jatuh lagi nih, guys. Ya, Anda perlu waspada, tak hanya barang elektronik atau kendaraan bermotor yang kini menjadi sasaran pencurian. 20 ekor ikan koi di kolam kantor Desa Sukamandi Hilir, Kabupaten Deli Serdang raib digondol maling. Pemerintah desa pun melaporkan pencurian ini pada pihak kepolisian. Aksi pencurian ikan koi terjadi di kolam kantor Desa Sukamandi Hilir, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Pelaku berjumlah 2 orang dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan kantor desa. Satu pelaku beraksi menangkap ikan dan satu pelaku lagi berjaga di atas sepeda motor. Aksi ini terjadi pada Selasa pekan lalu. Sebanyak 20 ekor ikan koi berhasil digondol pelaku dengan total kerugian hampir 1 juta rupiah. Dengan sigap, satu menjaga situasi, satu masuk ke area kolam, sehingga pelaku langsung menceburkan diri ke kolam untuk mengambil ikan. Pelaku langsung mengambil ikan sebanyak 20 ekor. Kerugian yang diakibatkan daripada ikan yang diambil tersebut yaitu hampir 1 juta rupiah. Pemerintah Desa Sukamandi Hilir, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan berharap kedua pelaku segera ditangkap. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.